Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Siti Martia. Jadi hari ini aku bakalan sharing lagi mengenai kehamilan aku. Pembahasan kali ini tuh aku bakalan bahas tentang pemeriksaan awal yang perlu banget dan yang wajib banget kita lakukan saat awal kehamilan gitu. Jadi kalau kalian penasaran gimana videonya, tonton video ini sampai habis. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu kalian untuk subscribe tombol merah yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan share ke media sosial yang kalian punya. Tapi sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu buat teman-teman semua atau buat ibu-ibu muda yang ada di luar sana yang nonton video ini, bahwa apa yang bakalan aku sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman aku dan pemeriksaan yang pernah aku lakukan. Dan menurut aku ini adalah hal yang penting banget saat awal kehamilan karena saya termasuk ibu muda yang masih awam banget soal pemeriksaan-pemeriksaan tentang kehamilan. Makanya di kehamilan pertama ini aku lebih banyak membaca, lebih banyak dengar sharing ibu-ibu hamil muda di medsos, karena sekarang itu informasi banyak banget kita bisa dapat, apalagi di media sosial itu gampang banget kita dapat informasi tentang kehamilan. Jadi aku mau disclaimer buat teman-teman semua bahwa apa yang akan aku sampaikan ini berdasarkan pengalaman aku juga, dan memang beberapa dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ini. Oke, daripada lama-lama lagi kita langsung aja yuk mulai ke intinya. Jadi aku bakalan membahas tahap per tahapnya gitu. Yang pertama, kalau misalnya kalian lagi program hamil, pemeriksaan awal yang awal banget menurut aku yang perlu kalian lakukan adalah melakukan tes urin atau tes PEG. Jadi itu adalah hal yang gampang banget kalian lakukan untuk mengetahui apakah memang kalian lagi hamil atau tidak. Apalagi kalau kalian memang sedang merencanakan untuk program hamil. Misalnya, kalian bisa melakukan tes awal dengan tes urin di awal pagi hari, karena memang dianjurkan untuk melakukan tes urin yang paling baik itu adalah tes urin pertama di pagi hari gitu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan yang perlu kalian lakukan adalah pemeriksaan ke dokter kandungan, baik itu di rumah sakit atau di praktek kandungan gitu. Dan kalian bisa langsung periksa ke sana. Nah, apa sih fungsinya kita melakukan pemeriksaan ini ke dokter kandungan? Menurut aku banyak banget fungsinya atau manfaatnya kita ke dokter kandungan. Oke, manfaat pertama yang bakalan kita dapat saat melakukan pemeriksaan awal di dokter kandungan, yang pertama yaitu kalian bisa mengetahui usia kehamilan kalian pada saat itu dengan melalui perhitungan hari pertama terakhir haid atau HPHT. Ya, hari pertama terakhir haidnya kalian bakalan dihitung sama dokternya usia kehamilannya dari HPHT-nya. Kemudian cara yang kedua yang biasanya dilakukan dokter adalah melakukan USG atau ultrasonografi. Tapi biasanya USG itu bisa dilakukan pada saat kehamilan sudah di atas 2 bulan atau minimal 2 bulan usia kehamilan, karena biasanya alat USG tidak bisa mendeteksi kehamilan pada saat awal-awal kalian hamil gitu. Jadi kalau misalnya kehamilan kalian masih berumur 2 minggu atau 1 bulan gitu, ada kemungkinan belum bisa dideteksi melalui alat USG kehamilan ini. Jadi hal kedua yang bakalan kalian dapat atau manfaat yang bakalan kalian dapat melalui pemeriksaan kehamilan ini, kalian akan mengetahui apakah kalian mempunyai riwayat kesehatan sebelumnya. Kalau misalnya memang kalian pernah sakit sebelumnya, dokter akan menyarankan beberapa hal untuk ibu hamil yang memang mempunyai penyakit-penyakit sebelumnya. Jadi penting banget kalian melakukan pemeriksaan awal ini. Kemudian yang ketiga manfaat yang bisa kalian dapat dari pemeriksaan awal ini adalah setelah kalian datang untuk melakukan
pemeriksaan kehamilan, kalian akan dirujuk untuk melakukan beberapa tes dari dokter atau mungkin dari pihak rumah sakitnya untuk melakukan beberapa tes untuk mengetahui apakah kalian mempunyai penyakit atau virus yang berbahaya dalam tubuh ibu. Karena kalau misalnya kalian mempunyai riwayat penyakit atau virus di dalam tubuh ibunya, itu bakalan dapat mempengaruhi perkembangan janin nantinya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil yang mempunyai riwayat penyakit sebelumnya atau mungkin terdapat virus dalam tubuhnya, itu dapat berpengaruh untuk si bayinya. Jadi perlu melakukan beberapa tes yang bakalan dirujuk dari dokternya itu sendiri. Dan hal yang terakhir atau manfaat terakhir dari pemeriksaan kehamilan ini adalah dokter akan menghitungkan hari perkiraan lahirnya kita nanti. Kalau misalnya insya Allah bayinya bakalan sehat dan lahir dan selamat, dokternya bakalan menghitungkan hari perkiraan lahirnya. Jadi tes selanjutnya bakalan kalian lakukan setelah melakukan pemeriksaan kehamilan dokter kandungan, yaitu melakukan tes darah. Jadi tes darah ini tuh manfaatnya apa aja sih? Ini manfaatnya tuh besar banget menurut aku dan sangat penting, karena dimana di tes darah kita bisa mengetahui sel darah yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua yang penting banget itu, saat kita melakukan tes darah kita bakalan tahu penyakit atau virus apa yang ada dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita sehat-sehat saja, alhamdulillah, maka janinnya juga bakalan berkembang dengan baik. Tapi apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka bakalan diatasi sejak dini mungkin untuk meminimalisir perkembangan janin yang dapat mempengaruhi resiko-resiko yang sangat besar gitu. Oke, jadi hal terakhir yang bakalan aku sampaikan mengenai pemeriksaan awal yang penting banget itu adalah melakukan tes urin rutin. Namanya tes urin rutin. Biasanya kalau kita melakukan kontrol lagi ke dokter kandungan, biasanya diminta lagi tes urinnya. Apa sih manfaatnya itu? Untuk mengetahui kadar glukosa yang ada dalam tubuh kita serta protein yang ada dalam urin kita. Jadi kalau misalnya kita melakukan tes urin, itu bakalan diukur glukosanya apakah kita ada resiko untuk ke arah diabetes atau enggak. Itu pun kalau memang hasilnya normal, mungkin bakalan nggak apa-apa untuk perkembangan janinnya. Cuman kalau misalnya glukosa yang dalam tahap tidak normal, mungkin ada beberapa tindakan lain yang bakalan dilakukan oleh si dokternya itu. Oke, jadi mungkin segitu aja sih yang bisa aku sampaikan sama teman-teman semua. Karena pemeriksaan awal kehamilan yang aku lakukan juga cuma sampai di sini, masih ada pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya. Tapi yang bisa aku sampaikan itu masih yang berupa tahap ini, karena aku belum melakukan pemeriksaan selanjutnya. Jadi kalau misalnya nanti aku sudah melakukan pemeriksaan ke tahap selanjutnya, aku bakalan sharing lagi sama teman-teman semua. Dan buat ibu-ibu hamil yang di luar sana, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dan memeriksa kesehatan kalian untuk keselamatan kalian dan untuk keselamatan bayi kalian juga. Jadi mungkin segitu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di luar sana. Jika ada salah-salah kata dari aku mohon maaf banget. Kalau kalian punya kritik dan saran buat aku, kalian bisa langsung komentar aja di bawah. Aku dengan amat senang membuka diri untuk teman-teman yang memberikan kritik dan saran buat aku. Jadi segitu aja dulu video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.